Taruna Kita. 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023. Stay healthy. Selamat sore sahabat Tidar dan juga teman Taruna yang kebiasaan hari Rabu gitu selalu bersiap-siap untuk menggali inspirasi terbaru dari para Taruna dari Kesatrian Akademi Militer. Kayak biasa ya, setelah kemarin hampir berapa nih, 2 minggu ya Bang ya libur ya? Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu, ini Kesatrian kosong ya. Yang tiap hari Rabu atau hari Sabtu yang biasa ngelihat para Taruna kemarin libur Natal dan Tahun Baru, sekarang sudah siap lagi beraktivitas seperti biasa dan kita undang kembali ya 2 orang Taruna Akademi Militer untuk berbagi kisah mereka dari dalam kesatrian, kemudian ada apa aja yang terbaru dari para Taruna setelah cuti dan tentunya seperti apa kisah perjalanan mereka kita akan kulik sama-sama. Senang banget untuk sore hari ini yang juga sudah mulai melihat kita siaran live di @radio Tidar FM. Mungkin boleh lambaikan ke kamera dulu Bang. Nah, ya. Boleh sambil juga kirimkan pertanyaannya di WhatsApp 0878 0878 9430. Mau nanya apa sama Taruna di sore hari ini? Karena Iqbal sudah kedatangan yang pertama Serma Datar David Torkis. Betul. Oke. Gimana Bang, sehat? Sehat. Kemana aja nih kemarin libur Natarunya? Untuk libur Nataru kemarin saya pulang ke Jakarta. Oh, balik ke Jakarta ya. Bawa oleh-oleh apa nih? Nggak bawa apa-apa. Ya nanti kita juga akan tanyakan. Boleh bawa oleh-oleh nggak kalau masuk ke Akmil ya? Kemudian ada juga Serma Datar Adiasa Akmilian. Oke. Gimana Bang? Sehat juga Bang? Alhamdulillah sehat. Oke. Kemana ini Nataru kemarin? Kemarin saya pulang kampung kembali ke Tulungagung. Tulungagung. Ini dua-duanya dari Jawa ya. Oke. Jadi sudah ada Bang David dan juga Bang Adiasa. Silakan untuk sahabat Tidar yang pengen banget bertanya boleh. Atau mungkin udah dapat reaction banyak banget ini di Instagram live-nya Radio Tidar. Silakan kirimin aja pertanyaannya. Kita langsung menuju ke Bang David Torkis dulu. Mungkin boleh kenalan ke sahabat Tidar yang mungkin juga lagi nonton di Instagram atau mungkin lagi mendengarkan di streaming juga. Siapa Serma Datar David Torkis? Silakan. Selamat sore sahabat Tidar. Jadi di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya David Torkis Simbolon. Pangkat Serma Datar nomor Akademi 2020-009. Sehari-hari di Akmil saya menjabat sebagai Kasih 2, yaitu di bidang operasional. Oke. Saya tinggal di Jakarta. Kemudian saya lulusan SMA Kedua Nusantara tahun 2020. Oke. Udah ini ya sisa-sisa akhir ya sebelum nanti setahun lagi fokus untuk Prasetya Perwira. Baik. Terima kasih. Kemudian ada juga Serma Datar Adiasa Akmilian. Udah ada embel-embel Akmil nih. Boleh silakan kenalan Bang. Jenderal diri, nama Adiasa Akmilian Sasongko Putra, pangkat Serma Datar, nomor Akademi 2020-010, asal dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Untuk SMA dari SMA 1 Kedung Waru Tulungagung. Untuk jabatan sehari-hari saya menjabat sebagai Danton Kor Madya Peton 1 Kombi C. Oke, ini menarik sekali juga karena dua-duanya dari SMA negeri ya. Saya swasta. Oh, swasta dan juga akhirnya masuk ke Akademi Militer. Mungkin dari Bang David dulu boleh cerita awal mula bertekad gitu menjadi sosok seorang Taruna. Apakah dari background keluarga militer nih Bang David? Kemudian dulu prosesnya seperti apa nih? Karena ini pendaftaran Taruna juga sudah mulai dibuka ya. Jadi mungkin yang lagi dengerin via streaming punya tekad juga pengen mengikuti jejaknya Bang David. Gimana dulu? Boleh di-spill ceritanya? Betul, jadi saya berasal dari keluarga militer juga. Ayah saya merupakan seorang tentara dan merupakan menjadi role model saya dalam kehidupan sehari-hari saat saya kecil. Kemudian karena saya melihat ayah saya sendiri, saya berkeinginan, saya bertekad untuk masuk menjadi Taruna Akademi Militer. Oke. Kemudian tekad saya semakin kuat ketika pada saat SMP saya mendaftar SMA Krida Nusantara, di mana di Krida Nusantara tersebut kehidupannya berbau semi militer. Oke. Jadi agar nantinya apabila saya masuk Taruna, saya sudah ada gambaran saat SMA. Kemudian saya masuk dari Krida Nusantara, puji Tuhan saya masuk. Oke. Kemudian pada saat di SMA saya lebih dilatih lagi, dan juga diberikan pembekalan-pembekalan sehingga saya bisa mengetahui tes Taruna itu seperti apa. Dan berkat Tuhan atau seperti apa, di Krida Nusantara sendiri terdapat
pansus tersendiri. Oke, Jadi udah ada penerimaan kayak khusus. penjurusan gitu ya maksudnya ya. Bukan maksudnya kalau misalkan taruna-taruna lain berasal dari penerimaan daerah, di Krida sendiri dapat penerimaan khusus saat itu. Oke, berarti kayak wildcard gitu ya berarti. Betul. Oke, terus? Kemudian akhirnya saya mendaftar. Saya mendaftar dan saat di Krida ini saya tes mendahului dari yang lain. Oke. Jadi di sekitar bulan Januari. Sekitar bulan Januari saya sudah mulai tes. Iya. Jadi Ini padahal kalau Januari itu biasanya lagi pemberkasan ya. Betul. Ini ya. Kemudian? dan di situ saya merasakan bahwa saingan-saingan saya sendiri adalah rekan-rekan saya di situ. Oke, malah itu teman-temannya gitu ya. Betul. Belum ketemu teman-teman satu Panda gitu ya. Betul. Oke. Akhirnya saya sebelum mempersiapkan diri sebagai taruna saya sudah memiliki beberapa kekurangan saat itu. Oke. Jadi saya berat badan saya seperti kurang. Oke. Oh, malah kurang berat badannya. Betul. Oke, ini padahal proporsional banget ini sekarang. Puji Tuhan. Oke. Kemudian saya memiliki mata minus dulu. Oke. Akhirnya dengan berbagai konsultasi ke dokter dan ke Rombak kesehatan. semua jelas ya itu ya. Betul. Oke. Akhirnya saya bertekad dan berusaha. Saya selalu binsik untuk bisa menambah berat badan saya. Oke. Kemudian untuk masalah mata saya juga bisa mengatasinya. Oke. Kemudian sekali daftar langsung bisa mengalahkan rekan-rekan yang lain atau sampai berulang kali nih dulu kalau Puji Bang Tuhan David? saya sekali daftar. Sekali ya, karena mungkin dari SMA juga sudah ada persiapannya tadi. Betul. Dan juga ada motivasi dari orang tua yang menambah semangat dari Bang David sendiri. Oke, menarik ya. Sampai sekarang juga nggak kerasa udah sampai di tingkat 3. Betul. Oke. Kemudian ada juga yang juga siaran sore hari ini sahabat Tidar dari Tulung Agung Jawa Timur. Ya. Akhirnya bisa masuk menjadi taruna Akademi Militer. Boleh diceritakan siapa Serma Datar Adiasa Akmilian? Nah ini nih, udah ada nama-nama Akmilnya soalnya. Jadi kalau untuk nama tersendiri itu sebetulnya karena kebetulan bapak saya juga tentara, Awituren 98 dan saat itu mendapatkan gelar Adi Makayasa. Oke. Nah jadi nama saya diambil dari Adi Makayasa itu, disingkat Adiasa. Lalu Akmilnya sendiri juga diambil dari kata Akbil. Lalu Sasongko Putra nama bapak saya. Jadi mungkin filosofi dari bapak saya harapan menjadi yang terbaik sama seperti yang dia dapatkan untuk anaknya. Calon siap jadi Adi Makayasa 2024. Amin. Oke, mungkin cerita dulu dari Bang Adiasa dulu ketika proses untuk masuk menjadi sosok taruna. Ceritanya kayak apa tuh dulu? Kalau untuk prosesnya mungkin hampir sama seperti David Arki, cuma karena saya dari sekolah negeri, jadi pendaftarannya umum sama dengan bareng-bareng rekan-rekan. Saya masuk dari Kodam 5 Brawijaya. Kalau dari awal motivasi dulu mungkin karena sudah dari orang tua dari kecil, sudah hidup di lingkungan militer juga, jadi sudah terbawa lingkungan lah. Lingkungannya sudah militer, dan itu sepertinya ini nih kayaknya untuk masa depan saya. Dan udah ada namanya ada jalan tersendiri ya. Ada doa dari orang tua tersendiri. Oke, kalau ini kalau Bang Davis tadi kan ada keuntungan sekolah semi militer. Ya. Kalau dari Abang sendiri yang sekolah negeri, apakah juga gimana tuh bisa bersaing dengan yang sama-sama punya background sekolah semi militer nih? Apakah juga ada kayak kesusahan mengikuti atau bagaimana selama? Kalau menurut saya sih hampir sama ya, karena tesnya juga sebagian besar sama, cuma mungkin karena jalurnya saja berbeda. Jadi kalau kami kan harus lewat dari Kodam dulu, lalu ke Rindam dan lain sebagainya, urutan masing-masing. Jadi mungkin itu aja yang membuat beda, mungkin di pemberkasan dan lain-lain. Kalau Abang sekali daftar langsung gol juga berarti? Alhamdulillah. Satu kali daftar. Oke, karena udah ada embel-embel tadi ya, Adi Makayasa, Akmil lagi ya. Doa mungkin dari orang tua. Oke, ini menarik sekali. Setelah kurang lebih seleksi 6 bulan ya, kemudian masuk di Kesatrian Chandra di Muka. Cerita ya, masa-masa terberat di 3 bulan ketemu sama teman-teman satu leteng dari Akademi Angkatan Udara, Laut, Kepolisian. Gimana dulu perasaannya waktu di Resimen Chandra? Mungkin kalau perasaan agak karena beberapa juga ada yang kaget ya, karena mungkin sudah
pertama kita tidak ada komunikasi keluar sama sekali. Betul. Lalu kegiatan juga pasti berbeda dari kegiatan kita sehari-hari kan. Oke. Itu berbeda. Jadi mungkin penyesuaian selama 3 bulan itu di mana dari kita dari sipil lalu dicoba diubah menjadi berpola pikir sebagai militer. Mungkin itu yang agak berat mungkin. Dari waktu di skala awal-awal. 1 sampai 100 berapa beratnya? Kalau dari abang yang sekolah negeri nih? Ya 80. 85. Kalau dari Bang David yang ada semi militer background sekolah, 3 bulan itu gimana? Jadi menurut saya dulu di SMA juga terdapat namanya masa basis. Jadi 3 bulan juga. Dari situ saya menyadari bahwa kunci untuk melewati masa-masa tersebut, yang penting kita bersama teman-teman kita bisa saling menguatkan. Jadi kemudian saya saat masuk Chandra di muka, bersama rekan-rekan saya, walaupun dari matra apapun dia, mau dari polisi, mau dari laut, mau dari udara, namanya satu letting satu waktu itu kita harus bisa melewati bareng-bareng. Jadi kita saling bisa menguatkan sehingga 3 bulan itu nanti nggak akan kerasa sendiri. Mungkin minggu pertama, minggu kedua sangat terasa, lamanya itu sangat terasa. Tapi lama kelamaan kita akan terbiasa. Karena balik lagi ya, jiwa korpsnya udah dipupuk dan tadi udah nggak ada sipil lagi ya kayaknya begitu 3 bulan lolos Chandra di muka. Kalau untuk Akmil jadi 6 bulan ya berarti ya waktu itu ya. Betul. Kemudian di tingkat 1 ada cerita apa yang mau dibagi ke sahabat Tidar tentang yang pengen banget masuk ke Akmil nih, keseruan di tingkat 1 ketika lagi unyu-unyunya jadi junior di Akademi Militer? Masih serem sama tempat makan tingkat 1? Betul. Gimana, boleh diceritakan Bang David? Jadi kalau pada saat tingkat 1 itu ketika kita mau masuk ke Resimen Taruna Darat, kita akan melewati masa orientasi namanya. Masa orientasi itu kurang lebih 3 hari, di mana kita akan dikenalkan tradisi Akademi Militer itu seperti apa. Kemudian pada saat terakhirnya kita akan dipilih keluarga asuh. Di situ mindset saya terbuka bahwa senior itu tidak selamanya hanya ingin menindak atau hanya ingin. Akan ada saat-saat senior itu peduli dengan adik-adiknya. Karena setiap tindakan atau pembinaan yang mereka lakukan pun itu salah satu bentuk kepedulian. Di keluarga asuh tersebut saya melihat bahwa senior ini juga memiliki maksud yang baik untuk adik-adiknya. Jadi pada saat saya tingkat 1, saya tuh sering ke abang asuh saya untuk mengurangi beban pikiran atau untuk saling bercerita. Jadi saya sering menghadap abang asuh saya. Kemudian biasanya abang asuh saya akan memberikan saya makanan, memberikan saya pengarahan, wejangan, sehingga saya bisa melewati tingkat 1. Dan sering diajak ke kantin Sumartal ya yang jelas. Kalau dari Bang Adiaksa sendiri gimana dulu tingkat 1 versi Bang Adiaksa? Ya kalau tingkat 1 mungkin karena kita sudah masing-masing kan sudah full dengan darat, jadi saya berorientasi bagaimana, karena kalau sebelumnya kan masih dicampur dengan laut, udara dan lain sebagainya. Karena kalau darat kan berarti untuk kedepannya ya kita bersama dengan mereka semua, dengan abang kita, itu pengasuh dan lain sebagainya. Mungkin penyesuaian itu pada saat awal-awal, terus sama juga pembagian keluarga asuh itu sangat membantu sekali. Untuk kami para junior, kami sangat dibimbing, diberikan banyak motivasi, arahan dan lain sebagainya untuk bagaimana kami ke depan, bagaimana kami melalui hari-hari di Akademi Militer, apa yang harus kami lakukan, apa yang tidak boleh kami lakukan. Karena tadi beneran dipupuk banget rasa saling asuhnya gitu. Itu baru tingkat 1, sahabat Tidar, masih banyak yang cerita yang mau mereka bagi di tingkat 2, tingkat 3 sampai kecabangan apa yang mereka ambil dan sebagaimana puas mereka dengan kecabangan masing-masing. Nanti kita akan bagikan lagi. Silakan untuk sahabat Tidar yang sudah mengirimkan pertanyaan, nanti kita akan jawab satu-satu. Tetap di Taruna Kita sampai nanti jam 5 sore. 94,3 FM Radio Tidar, radionya generasi terpelajar. 2023, stay healthy. Kita masih di Taruna Kita, sahabat Tidar. Iqbal nemenin sampai nanti ke jam 5 sore bareng sama Taruna Akademi Militer. Dan ini kabar membanggakan, kabar menggembirakan untuk semuanya. Para calon Taruna ya, ini pendaftaran dari calon Taruna-Taruni Akademi Militer tahun akademik 2023. Ini sudah dibuka. Untuk pendaftaran online-nya dimulai pada 2 Januari sampai dengan 2 Juni 2023. Daftar ulang dan validasi di tanggal 22 Mei sampai 2 Juni.
RIK atau uji tingkat daerah di tanggal 5 sampai dengan 30 Juni dan RIK atau uji tingkat pusat ini tanggal 4 sampai dengan 29 Juli 2023. Untuk pengumuman, persyaratan, lokasi, sampai materi seleksi dan panduan lainnya, sahabat Tider bisa klik www.ad.recruitment-tni.mil.id dan selama proses penerimaan berlangsung, calon tidak dipungut biaya apapun. Dan jika ada yang mengatasnamakan panitia untuk membayar sejumlah uang untuk ditransfer, sudah pasti penipuan ya. Segera laporkan ke panitia terdekat. Kita masih jalan bareng sahabat Tider, bareng sama para taruna Akademi Militer. Masih semangat Bang Davis, Bang Adiaksa? Semangat. Masih ya. Tadi udah ngebahas tentang tingkat 1 yang juga lumayan seru ya, meskipun banyak yang bilang ngeri-ngeri sedep kalau tingkat 1. Sekarang ke tingkat 2 nih, katanya udah mulai dapet yang namanya ilmu-ilmu kecabangan katanya. Betul. Oke, boleh diceritakan Bang Davis dulu tingkat 2 seperti apa? Jadi kalau namanya tingkat 2 itu di kehidupan kita sehari-hari kita tetap harus bisa respect dan bersikap terhadap senior kita. Tapi di sisi lain kita juga tetap harus membimbing dan mengawasi adik-adik kita yang tingkat 1. Jadi kita posisinya berada di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Betul. Jadi kadangkala tertekan, kadangkala juga bisa menekan adiknya gitu. Tapi itu juga berat karena jadi contoh untuk adiknya juga ya. Betul. Oke. Kemudian kalau masalah kecabangannya di tingkat 2, sebenarnya kalau untuk letting kami sendiri, kami dari tingkat 1 sudah ada tes kecabangan. Ada tes kecabangan ya? Betul. Kalau abang kecabangannya apa dulu? Saya infanteri. Oh, infanteri. Prosesnya gimana? Katanya agak-agak susah juga itu masuk ke infanteri. Kalau di Akmil sendiri dilaksanakan tes psikologi. Jadi untuk kecabangan itu berdasarkan tes psikologi kita masing-masing. Hanya berdasarkan tes psikologi saja. Oke. Tapi dulu emang nginternya infanteri atau yang lain dulu? Saya infanteri. Infanteri ya. Berarti mimpinya terwujud gitu. Kalau dari Bang Adiasa sendiri gimana dulu? Kalau untuk kecabangan sama, tesnya hanya psikologi. Untuk saya kecabangannya masuk di kavaleri. Oke. Dulu juga pengennya kavaleri atau yang lain? Kalau saya dulu untuk kecabangan belum ada gambaran sama Malah sekali. belum ada Iya. gambaran. Oke, tapi masuk ke kavaleri dari hasil tes besi saya masuk kavaleri. dan udah terima aja gitu yang jelas ya. Dan alhamdulillah karena berdasarkan dengan pesi kan jadi sesuai dengan apa kemampuan kita. Oke. Mungkin dicek juga dengan bagaimana untuk prospek kedepannya. Jadi untuk sampai sekarang aman, lancar. Oke. Mungkin ini belum ada bayangan juga untuk yang lagi dengerin. Sering banget dengar kata infanteri, dengar kata kavaleri. Ini kecabangan yang mempelajari apa aja sih Bang? Mungkin boleh Bang David jelasin. Jadi kalau untuk kecabangan infanteri sendiri ini, kalau di dalam tentara ini disebut satuan tempur, di mana infanteri juga sering disebut pasukan jalan kaki. Jadi untuk apabila kita mendekati musuh atau sasaran, pasukan infanteri ini adalah pasukan yang terdepan Ya. Betul. Oke. Yang akan menawan atau menghancurkan musuh tersebut. Oke, ini pasukan utama gitu ya nantinya. Betul, bisa dibilang seperti itu. Oke, kalau kavaleri apa ini Bang? Kalau untuk kavaleri sendiri itu, kalau tadi infanteri itu satu tempur, kami dari satuan manuvernya. Oke. Bisa jadi kalau manuver itu bisa masuk ke satuan tempur, bisa juga dari tempur. Kami jadi masuknya ke manuver. Kalau untuk kavaleri sendiri itu kami berkecimpung di dalam tank, panzer dan juga berkuda. Oke, jadi lebih ke alat ya, pakai alatnya Ya, gitu ya. betul. Oke, menarik sekali. Kemudian sekarang nih tingkat 3. Wah, ini lagi sibuk-sibuknya, kemudian lagi berkuasa banget ya kan, tapi tugasnya berat karena jadi contoh untuk 2 adik tingkat nih. Seperti apa keseruan di tingkat 3 ini, Bang? Ya, kalau untuk tingkat 3 sendiri kami lebih kepada kalau untuk materi di dalam juga masih imbang, fisik iya, akademik iya, harus tetap imbang. Bagaimana kami menjalani kegiatan sehari-hari, lalu juga sudah mulai dengan organisasi, mulai disibukkan dengan organisasi. Oke, dan ini kelihatan ya, ada talikur warna biru dan talikur warna merah. Mungkin Bang David dulu menjelaskan ini talikur biru kuning ini menjabat posisi apa dan seperti apa kegiatannya? Ya, jadi untuk talikur saya sendiri ini ada 3 warna, biru kuning biru ya. Oh iya, biru kuning biru betul. Ya, kemudian kalau untuk talikur yang berwarna biru kuning biru ini dijabat oleh kasih resimen. Jadi di resimen Korps Taruna itu terdapat 4 kasih. Oke. Kepala seksi yaitu
kasih 1 bagian pengamanan, kemudian saya sebagai kasih 2 di bagian operasional, kemudian kasih 3 itu bagian personil, dan kasih 4 bagian logistik. Jadi tugas hari-hari kasih ini untuk membantu Komandan Resimen Korps Taruna dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Sibuk juga Pak? Menyita perhatian kegiatan individunya nggak nih Bang? Tetap harus bisa diimbangi. Tetap harus bisa diimbangi ya, meskipun kurang tidur ya kayaknya ya. Tidak. Kalau tali kuning merah kuning ini apa nih Bang? Kalau saya dasarnya merah. Oh, merah kuning. Iya. Kalau merah ini sendiri itu jabatan sebagai Danton, Komandan Peleton. Untuk Danton sendiri biasanya memimpin antara 34 sampai 35 orang. Dipimpin oleh seorang Danton. Untuk satu batalionnya biasanya ada sekitar 12 sampai 13 peleton. Jadi tugas sehari-hari saya adalah bagaimana saya mengcover rekan-rekan saya. Saya harus memimpin mereka, bagaimana saya bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan, apa yang akan dilakukan ke depannya. Terus bagaimana saya sebagai penyarlah dari mungkin dari pengasuh atau dari mungkin dari guru militer dan lain sebagainya, itu melalui saya, lalu saya akan meneruskan ke rekan-rekan saya seperti itu. Kalau proses untuk menjadi sosok kasih 2 dan juga Danton Kor itu dulu seperti apa? Apakah dimulai dari tingkat 1 atau tingkat 2 itu dulu proses pemilihannya Bang? Jadi untuk yang taruna memakai tali ini biasanya disebut Pokdo. Jadi untuk menjadi Pokdo ini mengambil nilai dari taruna tingkat 1 juga. Pada saat kita tingkat 1, kemudian ditambah tingkat 2. Untuk aspeknya sendiri di Akmil terdiri dari tripola dasar namanya. Jadi ada tentang akademik, kemudian sikap dan perilaku, serta jasmani. Jadi ketiga aspek tersebut yang bisa menjadikan kita untuk apakah kita layak mendapatkan tali tersebut atau tidak. Dulu persaingannya sama berapa orang tuh untuk memperebutkan tali kor biru? Ingat nggak dulu? Untuk persaingan sendiri sebenarnya merata ya. Jadi satu batalion itu semuanya berhak. Jadi kita harus bisa melakukan yang terbaik. Dan alhasil cuma ada 4 orang berarti yang memakai, atau berapa orang tadi Bang? Kalau untuk yang biru kuning biru sendiri 4 orang. 4 orang. Nah itu proses seleksinya dulu gimana tuh dulu? Setelah diseleksi ada berapa orang yang akhirnya masuk calon kandidat 4 orang ini? Waktu itu saya tinggal terima hasil pengumuman. Langsung terima hasil aja. Berarti udah intern gitu ya dari resimen yang menentukan. Betul. Kalau dari Abang sendiri, cara dari Danton Kor ini kan bisa dibilang ngurusin temen-temennya, ibaratnya itu dulu seperti apa proses untuk mendapatkan tali kor ini? Kalau prosesnya sama, jadi keseluruhan untuk tes kami bareng-bareng semua. Jadi dinilai dari tripola dasar itu tadi. Lalu dari resimen menentukan siapa yang berhak untuk mendapatkan atau memegang tanggung jawab dari tali-tali ini. Ada berapa orang berarti Bang yang pakai merah kuning ini? Kalau untuk di batalion kami, batalion Mada ada 12 orang. 12 orang, Yang ibaratnya gimana cara 12 orang ini memantau satu leteng ya katanya. Agak berat juga mantau teman-teman sendiri. Ini menarik karena sebelum libur ini kalau nggak salah yang siaran kan Taruna tingkat 2, karena tingkat 3 ada kegiatan apa gitu sebelum libur. Boleh diceritakan ke sahabat Tidar? Sebelum cuti kalau nggak salah waktu itu Taruna tingkat 2 tuh yang siaran, katanya Taruna tingkat 3 lagi kemana gitu. Waktu itu pulangnya malam gitu. Ya, waktu itu kami sedang latihan drill taktis. Jadi latihan menginap di hutan, jadi baru kembali 2 hari kemudian. Itu ngapain tuh di hutan, beneran survival gitu ya berarti? Jadi kalau drill taktis itu kami, karena ada 2 drill taktis sama drill teknis. Sebelumnya kami mendapatkan materi pembelajaran drill teknis bagaimana mungkin teknik serangan atau teknik pengamanan dan lain sebagainya. Nah, di drill taktis ini jadi kami seperti di medan sebenarnya. Jadi kami mempraktekkan apa yang di drill teknis lalu dijadikan di drill taktis. Itu prosesnya 2 hari? Kurang lebih 2 hari 1 malam. Bang David juga ikutan waktu itu? Betul, 1 batalion waktu itu ya. 1 batalion juga ya. Mungkin boleh diceritakan ke sahabat Tidar prosesnya seperti apa, menemukan kendala atau mungkin pengalaman paling memorable dalam kegiatan itu, karena hari gini ya masuk hutan jarang-jarang kan. Seperti apa? Apakah juga ada ketemu hewan buas atau punya pengalaman menarik apa dari kegiatan itu? Kalau untuk mungkin hal menarik mungkin karena kendala waktu itu sering hujan ya. Hujan waktu itu parah sih. Jadi 2 hari itu hampir full kita hujan, jadi waktu drill serangan dan lain sebagainya juga terkena hujan, malam juga. Jadi tapi alhamdulillah dengan apa yang kita dapat dari materi-materi sebelumnya, lalu pembekalan dari pelatih juga,
dari bimbingan pelatih dan juga senior juga, kami ya alhamdulillah untuk 2 hari drill takt itu berjalan dengan baik. Oke, Bang David, ada apa pelajaran terpenting yang diambil dari kegiatan kemarin? Kalau menurut saya, jadi bagaimana caranya kita bisa mengatasi kesulitan yang kita hadapi masing-masing. Oke. Jadi contohnya seperti yang dibilang rekan saya tadi, sering hujan. Oke. Kemudian akan berpengaruh terhadap Daya tahan biasanya betul. ya. Kemudian ada jalan yang licin atau bagaimana, kita harus bisa tetap tenang dan mengatasi hal yang kita hadapi sendiri. Oke, ini menarik sekali, dan kemarin maraton ya sebelum libur emang ya. Ya mungkin itu materi Hanmars, ketahanan Mars. Oke. Dan akhirnya semuanya aman, lolos semua. Aman lancar. Nilainya udah keluar bagus semuanya. Aman. Oke. Kemudian ada yang namanya Taruna itu libur. Ini juga tadi menjawab yang ada di WhatsApp. Oh, Taruna ada libur juga. Liburnya memang kapan aja? Kalau untuk libur sendiri atau cuti, untuk kegiatan yang agendanya itu biasanya untuk 1 tahun itu 3 kali. Oke, kapan aja itu? Untuk akhir tahun, Natal dan Tahun Baru, lalu pada saat kenaikan tingkat biasanya bulan Juni atau Juli, Oke. lalu pada saat cuti Lebaran. Oke, ya jadi ketika besok ada adik-adik baru tuh biasanya libur juga ya, ketika mau pendidikan ya, Ya bisa. yang terbaru. Oke. Kemudian ada juga nih yang tadi yang ngejawab nih, kalau cuti habis itu balik ke Akmil, apakah diperbolehkan membawa oleh-oleh? Nah ini nih, Bang David mungkin boleh jawab? Untuk membawa oleh-oleh diperbolehkan. Oke. Jadi tujuannya itu untuk agar, karena Taruna ini kan terdiri dari satu Indonesia. Betul. Jadi untuk bisa bertukar dari mana sih rekan kita ini, dari mana Oke. teman kita. Jadi kita bisa, oleh-oleh ini gunanya untuk memperkenalkan juga daerah kita masing-masing. Seperti itu. Tapi katanya nggak boleh bawa makanan ke dalam infonya. Untuk saat balik cuti kemarin masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan. Hanya ketika udah mulai aktif nggak boleh lagi bawa makanan ya ke dalam ya. Oke. Kemudian ada lagi tadi ada yang menanyakan Bang David informasi tentang mata minus dong. Proses ngilanginnya seperti apa, dan emang nggak boleh Taruna pakai kacamata? Bukannya tentara yang pakai kacamata banyak. Itu udah jadi perwira ya. Betul. Iya, kalau Taruna masih belum boleh berarti ya. Belum boleh. Oke, jadi memang harus Harus. steril, harus sehat lahir batin, jasmani rohaninya ya. Betul. Oke. Kemudian ada Aditya Anggara. Aku jerawatan, lihat abang-abangnya tolong di-shoot dong. Mukanya mulus-mulus semua. Gimana nih yang jerawatan tapi pengen banget masuk ke Akmil? Fisiknya oke tapi jerawatan. Mungkin kalau jerawat selama itu tidak berbekas, mungkin masih bisa toleransi. Oke, terjawab ya. Yang jelas ya perawatan dulu lah ya. Nggak apa-apa kan binsik, keluar keringat biasanya jadi bersih ya kan. Oke, yang lain sahabatnya mau nanya apa sama Bang David dan juga Bang Adiasa? Boleh kirimkan pertanyaannya di 0878 0878 9430. Taruna kita akan segera kembali. 94,3 FM Radio Tidak Radionya Generasi Terpelajar 2023, stay healthy. Kita masih di Taruna kita sahabat Tidar. Sekali lagi kita informasikan ini rekrutmen untuk Akademi Militer sudah dibuka, penerimaan calon taruna Taruni Akmil untuk tahun akademik 2023. Silakan untuk sahabat Tidar segera persiapkan dirimu. Untuk pendaftaran online sudah dibuka tanggal 2 Januari sampai dengan 2 Juni. Untuk info komplit seputar pengumuman, persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi sampai dengan panduan lainnya, sahabat Tidar bisa langsung klik ke ad.recruitment-tni.mil.id. Masih ingat nggak Bang dulu persiapan berkas-berkasnya tuh apa aja? Kalau untuk berkas-berkas sendiri mungkin kayak fotokopi KTP, akte, KK, lalu rapor dan lain sebagainya. Dan rapor dari kelas 10 ya waktu itu ya. Betul. Jadi dilegalisir dulu di SMA baru nanti untuk persyaratan. Nanti kan kalau dari saya yang umum biasanya nanti di Quorum tuh nanti dikasih belangko. Nah, itu nanti sudah ada ketentuannya harus yang di siapa aja, yang harus ditampilkan apa saja, lalu yang dilegalisir itu yang bagian mana aja. Lalu mungkin terus kalau selain file-file mungkin foto 3x4. Oke. Terus ya mungkin itu saja. Atau langsung ke Quorum terdekat gitu untuk bisa. dapat belangkonya gitu. Ya, Oke, nanti karena akan dijelaskan. belangkonya gratis ya untuk Gratis. ngambilnya ya. Oke, ini ada pertanyaan yang ini menarik sekali nih. Ada dari Firman yang udah gabung di WhatsApp. Bakalan ini nggak tahu nih abang bisa jawab atau enggak ya, tapi ini kayaknya menarik sekali.
nggak pernah latihan binsik, secara fisik udah ngerasa oke, nggak sakit apapun, sehat walafiat, apakah tetap bisa lolos bang? Ini kayaknya hopeless nih. Kalau mungkin kemungkinan lolos tidaknya nanti ya tergantung tes masing-masing. Oke, kan. daftar dulu. Iya. Kalau nggak daftar nggak mungkin bisa tahu ya. Iya makanya. Terus kalau mungkin lebih amannya kita check up dulu masing-masing. Awal kita cek kesehatan, mungkin ada kendala di mungkin gigi, mata, jantung dan lain sebagainya. Kan juga kadang ada sakit yang tidak kita rasa, tapi itu ternyata ada di dalam tubuh kita kan juga ada. Nah, mungkin itu lebih baik check up dulu dari awal. Kalau memang niat dari awal, mending di check up sekalian, disiapkan dulu baik-baik dari sekarang. Tapi kalau prepare-nya last minute kira-kira bisa nggak bang? Ya bisa, tapi mungkin ya kemungkinan. Oke, yang penting ngambil belangku formulir dulu ya, Firman ya. Udah gitu langsung nanti gabung latihan segala macam untuk persiapan. Ya. Namanya mimpi kalau tidak diwujudkan, tidak dipersiapkan nggak mungkin ya kan? Betul. Oke, kalau Bang David masih ingat nggak dulu momen-momen paling memorable selama proses pendaftaran? Kalau menurut saya yang paling memorable menurut saya ini pada saat ketika kita sama-sama di Magelang. Jadi kan dari Panda masing-masing, dari penerimaan daerah masing-masing, kita akan dikumpulkan dan menjadi satu di Akademi Militer. Di situ kita akan dirombak juga untuk susunan peloton-pelotonnya. Jadi kita akan bergabung dengan teman-teman kita dari seluruh Indonesia. Menurut saya di situ gimana caranya kita tahu teman kita ini saingan kita, tapi kita tetap harus bisa setidaknya membantu mereka. Kalau mereka ada kesulitan, mereka ada pertanyaan, tetap harus kita bantu. Hitung-hitung juga jadi rezeki buat kita juga. Gitu. Ini kalau mungkin untuk yang di Magelang atau mungkin saat-saat ini calon taruna sih mungkin dapat keuntungan gitu karena bisa cek ombak dulu. Kalau dulu kan abang masih belum boleh ya masuk ke Akademi Militer ya. Betul. Iya. Kalau sekarang kan tiap Sabtu semuanya bisa masuk ke Akmil, bisa ngecek kegiatannya, fasilitas-fasilitasnya. Kalau dulu ingat nggak bang, ketika lagi proses persiapan berkas, browsing tentang kesatrian nggak dulu? Ingat nggak? Ya dari awal. Malah dulu dari awal ya. Dari awal. Jadi begitu masuk udah tahu ini tempatnya ini main hall, ini Sumartal, ini Kalibaben gitu juga ya. Menarik. Ini ada pertanyaan lagi terkait dengan Bang Adiasa. Punya nama embel-embel. Gelar bergengsinya Akademi Militer dan gelar yang paling dicari para taruna. Beban atau blessing? Kalau dari saya sendiri menanggapinya adalah itu adalah suatu doa dari orang tua saya. Jadi itu adalah sebuah harapan dari orang tua saya. Jadi sebisa mungkin, semaksimal mungkin saya akan memberikan yang terbaik. Ini nggak beban lagi ya? Karena nama adalah doa tadi yang dititipkan sama ayah. Doa dari kedua orang tua saya. Kalau dari Bang David sendiri pernah ada background sekolah semi militer, apakah membantu atau biasa aja sebenarnya? Jadi kayak semacam lebih cepat dapat atau lebih bagus nilainya dibanding teman-teman yang dari sekolah negeri biasa? Belum tentu juga. Jadi menurut saya sekolah ini kan hanya memfasilitasi diri kita masing-masing. Tergantung dari pribadi kita masing-masing seperti apa. Karena menurut saya banyak juga teman-teman saya yang dari walaupun dari SMA negeri tapi di Akademi Militernya dia bersinar. Dia bisa menunjukkan kepada rekan-rekan yang lain bahwa saya juga mampu. Jadi menurut saya mau dari SMA manapun kalian, mau semi militer, mau negeri, mau swasta atau apapun itu, kalian yang penting berusaha dulu dan jangan lupa menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi lebih kembali ke pribadi kita masing-masing, apakah niat kita dan usaha kita. Ini dulu pernah ditanyakan ke Taruni waktu itu ya. Jadi Taruni dari SMA Taruna Nusantara, ada lagi Taruni yang dia berasal dari SMA negeri. Ini pertanyaannya Willis bagus banget. Untuk yang SMA negeri apakah juga minder gitu karena penangkapannya tidak secepat teman-teman yang berasal dari background sekolah militer? Karena dulu sempat cerita Taruni dia gemes sama teman satu lettingnya, latihan salah, satu orang salah dihukum semuanya ya kan, kena penindakan semuanya. Nah ini kalau dari Bang Adiasa sendiri gimana tuh dulu? Ada kayak rasa aduh ini dia dari sekolah semi militer, abang dari sekolah negeri, apakah juga ada rasa-rasa bisa nggak ya bersaing sama beliau gitu? Kalau untuk rasa minder sih dari saya sendiri enggak sih, karena kembali lagi kita harus percaya kepada kemampuan kita, percaya kepada diri kita, karena dari awal niat kita sudah untuk masuk, mau dari manapun kita, mungkin ya hampir 90% sama lah.
Oke. Jadi harus percaya diri, kamu yakin kepada dirimu sendiri, itu kuncinya menurut saya. Oke, ada lagi, ini mungkin boleh dijawab ya Bang. Andres, ada momen-momen mau give up nggak Bang selama 3 tahun di Akademi Militer? Kalau dari saya sendiri, kalau give up enggak lah ya. Titik terendah gitu kayaknya, aduh capek, aduh ngantuk, aduh. Kalau capek ya pasti capek, tapi kalau untuk sampai give up, untuk menyerah aku udah sampai sini aja deh. Untuk sampai sekarang tidak ada, Belum ada ya? belum ada. Karena ingat banget Benfica juga berat waktu itu ya. Ya karena Ya targetnya ya kan ya, lari. ingat kita awalnya dari awal kita mulai, Oke. niat kita dari awal bagaimana, terus yang terpenting adalah ingat orang tua. Oke. Kalau kita capek, kita apa udah ingat orang tua aja. Oke. Ingat orang tua, ingat tujuan kita di rumah, banyak orang yang doa pada kita, banyak harapan dititipkan kepada kita, itu jadi Oke. penyemangat kembali lah. Oke, foto orang tua jelas di Mezonet terpampang nyata ya. Oke ya. Baik, itu sudah terjawab semuanya yang masuk di WhatsApp dan yang sudah mengirimkan pertanyaan di Instagram sudah terjawab semua ya. Mungkin sebelum kita pamit Bang, untuk adik-adik nih yang sekarang mungkin sedang mengecek www.ad.recruitment-tnmi.mil.id sudah cek persyaratannya segala macam, sudah ada tergerak untuk mau jadi sosok taruna junior abang besok. Pesan dari abang untuk mereka kasih motivasi untuk mereka, silakan. Kalau dari saya sendiri, untuk adik-adik yang ingin mendaftar menjadi Taruna Akademi Militer, saya berpesan agar setiap usaha yang dilakukan, yang penting pertama minta restu dulu kepada orang tua. Oke. Karena doa dari orang tua adalah yang paling pertama dan paling utama. Kemudian apapun usaha yang udah kita lakukan, sisanya serahkan aja sama Tuhan. Oke. Karena kita sudah berusaha sebagai manusia dan tinggal Tuhan yang menentukan jalan kita, apakah kita bisa masuk Akademi Militer atau tidak. Oke. Dari Bang Adiasa, calon Adi Makayasa. Boleh silakan. Kalau untuk dari saya sendiri, kalau sudah dari sekarang sudah berniat untuk masuk ke Akademi Militer, Oke. bulatkan tekadmu kembali, pupuk lagi niat-niatmu, siapkan seluruhnya dari sekarang, fisik, mental dan lain sebagainya. Langsung minta restu kepada orang tua. Ingat untuk sekali lagi ingat untuk orang tua. Jadi orang tua jadikan untuk tujuan utamamu. Kalau kamu sudah berniat masuk untuk Akademi Militer, bulatkan kembali tekadmu, bulatkan lagi niatmu. Untuk saya akan masuk menjadi Akademi Militer. Oke, wajib dibulatkan karena pintu sudah terbuka, sahabat yang kemarin lagi nungguin. Kapan ini calon taruna-taruni Akmil boleh ngedaftar? Sekarang sudah dibuka. Untuk pendaftaran online bisa langsung ke ad.recruitment-tni.mil.id. Ini dibuka dari tanggal 2 Januari sampai dengan 2 Juni 2023. Untuk informasi seputar pengumuman lebih lanjut ya, persyaratan, lokasi, jadwal, materi seleksi dan panduan lainnya. Sekali lagi silakan sahabat tidak klik ad.recruitment-tni.mil.id. Sekali lagi terima kasih untuk Bang David. Sama-sama. Dan juga Bang Adi sudah bergabung di Taruna kita sore hari ini. Sampai ketemu sahabat tidar hari Rabu. Ingat-ingat dari jam 4 sampai dengan jam 5 live kita di Instagram. Terima kasih banget yang sudah mengirimkan reaction dan sudah mengirimkan pertanyaan juga. Sampai ketemu minggu depan. Iqbal pamit, Suara Adita Karya, Radio Tidar. Sampai jumpa. 94,3 ya.